Islamiyah Celapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring yang akan dilaksanakan di MI Islamiyah Celapar. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan pertama, tahun ajaran baru. Selamat sudah naik kelas 5, sudah naik kelas 5. Hari ini pertama kali kita akan belajar tentang tema 1. Sebelum belajar tentang tema 1, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Siva, silakan dipimpin doa, maju ke depan. Siaga. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Siva sudah memimpin doa di pagi hari ini supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum ke pembelajaran, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Anandatri, Ila, Siva Ayu, berangkat semua, nggih? Alhamdulillah hari ini sehat semua, berangkat semua, nggih? Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang tema 1 seperti yang ada di depan buku kalian, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Biar belajarnya hari ini semangat, kita nyanyi dulu. Sudah pernah nyanyi Garuda Pancasila? Sudah dong. Dulu di TK sudah biasa nyanyi Garuda Pancasila, di kelas 1, 2, 3, 4 juga biasa nyanyi Garuda Pancasila. Kita nyanyi Garuda Pancasila tapi sambil berdiri biar semangat. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan sopan. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Kembali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan, pembelajaran ke-1 dengan materi IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau ngapain? Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyimpulkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Terus yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menganalisis ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Jadi nanti, bahasa Indonesianya yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang seperti yang sudah dipelajari di kelas 4. Kelas 4 sudah pernah kan? Nah, ini kita ulangi lagi nanti. Terus yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Jadi nanti ada ide pokok dikembangkan menjadi beberapa kalimat atau paragraf. Biasanya dari paragraf mencari ide pokok. Sekarang kita akan belajar tentang ide pokok dirubah menjadi paragraf.
Terus yang keempat, dengan berdiskusi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita ada diskusi. Dengan berdiskusi, siswa dapat memperjelas pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Jadi nanti ada diskusi, setiap kelompok nanti disuruh menjelaskan tentang pengertian ide pokok itu apa, fungsinya itu apa, dan cara menentukan ide pokok. Paham untuk tujuan pembelajaran hari ini? Kita lanjutkan. Pertama ada IPA, yaitu organ gerak. Seperti yang ada di buku siswa, dibuka halaman 2. Jadi organ gerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu namanya bergerak. Kalau cuma anteng, diam, itu bukan bergerak. Tapi kalau berdiri seperti itu guru, tangannya ke atas, ini sudah bergerak. Jadi bergerak itu artinya berpindah tempat. Berpindah tempat itu nggak harus seluruh badan. Oke, berpindah tempat itu nggak harus seluruh badan. Bisa jarinya saja. Misalkan duduk di meja, cuma jarinya saja yang bergerak, itu sudah bergerak. Bukan anteng diam. Oke. Jadi bergerak itu berpindah tempat atau merubah posisi sebagian badan atau seluruh badan. Contoh di sini ada kelinci. Oke. Ada kelinci ini. Kelinci bergeraknya dengan melompat, semua badannya ikut gerak. Itu namanya kelinci bergeraknya dengan melompat. Jadi bisa dimengerti apa itu bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Coba Mbak Tasya, bergerak itu apa? Yang keras. Pindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, itu namanya bergerak. Jadi bisa dibayangkan yang namanya bergerak itu seperti apa? Duduk anteng tapi tangannya atau kakinya biasanya duduk-duduk, nah itu sudah bergerak. Pokoknya yang namanya bergerak itu adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Itu namanya bergerak. Kita lanjutkan. Manfaat gerak, manfaat organ gerak. Bergerak itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama untuk berjalan, yang kedua berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan semuanya. Berjalan. Jalan itu sudah gerak, walaupun jingkrak-jingkrakan itu sudah bergerak. Terus meloncat. Meloncat, contoh hewan yang meloncat, kata. Menggali tahu? Apa? Ngeduk. Nek jaman biyen senenge caci dolanane pasir. Lemah diulet karo banyu. Nah, menggali. Terus yang lainnya, pokoknya kalau berpindah tempat itu namanya sudah bergerak. Lanjut. Alat gerak itu dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau dilihat dari bahasanya alat gerak pasif, biasanya anteng. Orang berubah-ubah, pasif, anteng. Kayak orang-orang kalau pasif itu diam, lemes, nggak semangat, gitu. Dicek ngomong semaurin, itu pasif, gitu. Tapi kalau aktif, orang ditanya, terus senangnya tanya, itu sudah aktif itu namanya. Sama alat gerak ini dibagi 2, ada yang aktif, ada yang pasif. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang pertama, alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah otot. Itu gambarnya seperti itu. Terus, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan tubuh dari atas sampai bawah itu adalah otot. Yang pasif adalah tulang, balung. Tulang itu alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kudu dipasang
tulang sama otot ditutupi sama daging ditutupi sama kulit. Jadi kalau hanya tulang tok seperti ini, tulang itu tidak bisa bergerak. Terus kalau otot itu yang menggerakkan dari atas sampai bawah. Jadi kalau otot wis kesleo, wis rusak, itu sulit untuk bergerak. Makanya bergerak itu intinya adalah berpindah tempat. Berpindah tempatnya seluruh atau sebagian, itu sudah namanya bergerak. Alat geraknya dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya adalah otot, alat gerak pasifnya adalah tulang. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Ini yang IPA. Kita lanjutkan yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang ide pokok. Yang pertama, pengertian ide pokok. Ini ide pokok yang keren. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok dulu di kelas 4 itu tempatnya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Coba nanti kita cari kira-kira itu di awal atau di akhir paragraf. Itu pengertian ide. Lah fungsi ide pokok itu apa? Fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalau tidak ada ide pokok, itu tidak bisa menjadi paragraf. Lah mau dibahas apa? Kalau tidak ada intinya. Jadi makanya kita harus tahu intinya dulu apa, baru dikembangkan ke paragraf. Misalnya, contoh, hari ini hari pertama masuk sekolah, itu ide pokok misal. Lah nanti dikembangkan. Hari ini hari pertama masuk sekolah, anak-anak melakukan apel pagi di halaman sekolah, semua siswa ikut. Nah, itu namanya dikembangkan. Jadi harus ada ide pokoknya dulu, baru dikembangkan ke paragraf. Lah satu paragraf itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, berarti kalimat yang lain itu namanya kalimat pengembang. Terus cara menentukan ide pokok, yaitu biasa apapun dalam menentukan sebuah ide pengembang dalam paragraf, ya tetap harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Itu cara menentukan ide pokok. Terus inti paragraf disebut ide pokok atau pikiran utama. Lanjut. Nah, ini kalimat utama dulu di kelas 4, yaitu yang memuat ide pokok itu biasanya berada di awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir. Contoh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Bacalah paragraf di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Kita harus cari dulu ide pokoknya. Kalimat yang penting, ide pokok itu kalimat penting itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok. Nah, setelah itu kalimat setelah ini total dari secara umum sampai bagian tubuhnya itu namanya kalimat pengembang. Paham? Jadi kalau sudah menentukan ide pokok, sudah ditentukan itu ide pokok, berarti kalimat yang lain itu namanya kalimat pengembang. Jadi nanti kalau disuruh untuk tentukan ide pokok dan kalimat pengembang, jadi sudah paham. Cari dulu ide pokoknya apa, baru sisanya adalah kalimat pengembang. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, di dalam buku, di dalam buku paket anak-anak,
Coba diamati gambar dan percakapan secara cermat. Halaman 2. Yang percakapan. Halaman 2. Coba Bu Guru kasih waktu untuk membaca dan dipahami isinya. Dibaca dulu. Itu tentang percakapan antara bapak sama anak. Kira-kira mereka membicarakan tentang apa? Kelinci. Apa? Fokusnya ke apa? Alat gerak. Oke. Kelinci. Oke, terus itu kan ada pertanyaan, Pak. Lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya sangat lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Terus si bapaknya menjawab, kelinci dapat bergerak itu karena didukung oleh organ-organ geraknya. Nah itu tadi organ-organ geraknya yang bisa menggerakkan adalah tulang dan otot. Kalau otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Organ kelinci serta hewan lainnya itu hampir sama dengan organ gerak manusia. Oke, organ geraknya sama, yaitu ada otot sama tulang. Jadi dua-duanya itu harus berpasangan. Orang tulang toh, kalau tulang toh nggak bisa bergerak. Otot juga kalau nggak ada tulang, jadinya nggak bisa berdiri seperti ini, lemes. Ini kan yang bisa berdiri ini kan tegak seperti ini tulangnya, tapi yang menggerakkan adalah paham ya? Lanjutkan. Terus sekarang coba guru kasih waktu untuk membaca cerita atau membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. 5 menit saja, jangan lama-lama. Nanti Bu Guru tunjuk 5 anak untuk bergantian membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Yang lain nanti mendengarkan. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu biar paham isinya. Sudah ya? Sudah 5 menit. Sekarang Bu Guru tunjuk 5 anak untuk membacakan mulai dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti bergantian. Paragraf 1, siapa yang mau membaca dulu? Angkat tangan, angkat jari, telunjuk tangan. Mbak Siva dulu aja. Mbak Siva paragraf 1, nanti Mbak Sulis paragraf 2, paragraf 3-nya Tasya, paragraf 4-nya Mbak Marisa, paragraf 5-nya Asya. Silakan dibaca, yang lain mendengarkan. Makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah menyimak di buku ya, sama ya, bahwa paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke. Terus paragraf kedua silakan dibaca, Mbak Sulis. Fungsi atau kegunaan dari alat gerak. Paragraf 3 silakan dibaca, Tasya. Tapi jadi otot dan tulang itu harus bekerja sama, maka nanti akan membentuk sistem gerak. Paragraf keempat, Mbak Marisa. Paragraf terakhir, Mbak Asya. Otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Mereka dua-duanya harus bekerja sama. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena memiliki senyawa untuk bergerak, sedangkan tulang itu tidak bisa bergerak karena hanya menempel pada otot. Paham? Kita lanjutkan halaman berikutnya. Setelah membaca cerita organ gerak manusia dan hewan, itu ada tugas, yaitu LKPD 1 tugasnya. Berdasarkan contoh di atas,
Temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf sesuai bacaan organ gerak manusia dan hewan. Bisa dituliskan di buku tulis. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis. Buku tulisnya dikeluarkan. Sudah 5 menit, sudah jadi ya. Sekarang Bu Guru ingin tahu apakah sudah paham dengan ide pokok atau kalimat pokok. Bu Guru tidak akan menunjuk untuk membacakan paragraf 2 sampai paragraf 5, tapi nanti tolong 4 anak untuk tangan untuk membacakan hasil dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Oh ya, Mbak Nisa, silakan. Berdiri Mbak Nisa. Berdiri Mbak Nisa. Paragraf 2. Teman-teman yang lain diperhatikan paragraf kedua. Kira-kira yang dibacakan Mbak Nisa benar apa salah? Silakan dibaca. Yang pertama, gerak ide pokoknya dulu. Pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, itu ide pokok. Benar atau mboten? Iya, betul. Terus kalimat pengembangan? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, sebagainya. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Terima kasih sudah membacakan Mbak Nisa. Oke. Itu tadi berarti paragraf keduanya sudah tahu antara ide pokok dan kalimat pengembang. Paragraf ketiga, Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Berdiri Mbak Dinda, dibacakan hasil. Di halaman berapa nih? 5. Itu kebalikannya, Sat. Tadi sudah ada paragraf untuk menemukan ide pokok, sekarang ada ide pokok dijadikan paragraf. Jadi dikembangkan. Itu sudah ketemu ide pokoknya, nanti tugasnya adalah mengembangkan ide pokok. Mengembangkan ide pokok itu berarti bercerita sendiri, pakai bahasanya sendiri. Contohnya organ gerak terdiri atas 2 macam dan dikembangkan apa dan apa, kenapa disebut itu, seperti itu. Terus organ gerak banyak sekali fungsinya, buat apa saja tadi, okay? Jadi kebalikannya, kalau tadi dari paragraf ke ide pokok, sekarang dari ide pokok dibuat paragraf. Jadi kebalikan. Silakan dikerjakan 1, 2, 3, cuma 3. Nanti Bu Guru ingin yang lain bisa membacakan hasilnya bergantian. Kembangkan pakai bahasa sendiri, seperti tadi di bacaan yang tadi. Misalkan nomor 1 itu organ gerak terdiri dari atas 2 macam. Disebutkan saja apa dan apa, kenapa disebut itu, kenapa disebut itu. Tiga soal untuk mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama ada organ gerak terdiri atas 2 macam, yang kedua organ gerak banyak sekali fungsinya, yang ketiga tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Yang nomor 1 organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang mau membacakan pengembangan paragrafnya siapa?
Tasya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Nomor 1, paragraf 1. Pengembangan paragrafnya. Dibaca dari ide pokoknya dulu. Ya. Terus kalimat paragraf pengembangannya. Terus. Terus. Iya. Jadi organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama adalah organ gerak aktif, yang kedua organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu contohnya adalah otot, organ gerak pasif contohnya adalah tulang. Nah itu namanya kalimat pengembang. Ide pokoknya tadi itu dikembangkan, kata-katanya dikembangkan, itu namanya kalimat pengembang. Kalau sudah terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang, nanti terbentuklah sebuah paragraf. Jadi paragraf itu isinya ada beberapa kalimat, bukan satu kalimat tetapi beberapa kalimat. Terus yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Siapa yang mau membacakan? Siva Ayu, silakan. Jadi tadi ide pokoknya adalah tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Harus itu dikembangkan, tadi kalimatnya dibacakan oleh Mbak. Selanjutnya kita sudah belajar tadi tentang ide pokok, kalimat, pengembang, sudah membuat paragraf juga. Selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi. Berdiskusi itu berarti terdiri dari beberapa orang. Karena ini ada 18 anak, jadi guru buat kelompoknya menjadi 5. Ada yang 3, ada yang 4. Yang 4 kelompok 1, 2, 3, 4 anak. Terus kelompok 4 dan 5-nya 3 anak. Silahkan diurutkan berdasarkan nomor urut siswa kelompoknya. Berarti kelompok 1 nomor absen 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 absen 5, 6, 7, 8. Kelompok 3 absen 9, 10, 11, 12. Kelompok 4 absen 13, 14, 15. Kelompok 5 berarti sisanya 3 anak. Paham? Silahkan ke kelompoknya masing-masing, nanti kursinya dibalik biar berhadapan. Setelah itu nanti guru kasih LKPD ketiga untuk didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, tulis nama, kelompok 2. Anak-anak, diskusinya sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kalau sudah selesai semua, nanti perwakilan 2 kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, yaitu akan diwakili oleh kelompok 4 dan kelompok 5.
Yang pertama kelompok 4 dulu, silakan maju ke depan. Nanti dibacakan kesimpulannya yang keras biar teman-teman yang lain mendengarkan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah olahraga. Fungsi ide pokok adalah fungsi dasar pengembangan olahraga. Cara menemukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu Jadi menurut kelompok 4, kesimpulannya yang pertama adalah pengertian tentang ide pokok. Bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Selanjutnya yaitu tentang fungsi ide pokok, dan yang ketiga adalah tentang cara menemukan atau menentukan ide pokok. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya ada kelompok 5 yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Lewatnya sini, lewatnya sini. Audio Jungle. Terima kasih, hari ini kita sudah berdiskusi, latihan diskusi. Kelompok 1, 2, dan 3, apakah kesimpulannya sama seperti kelompok 4 dan 5? Sama. Ya, berarti kesimpulannya adalah yang pertama tentang pengertian ide pokok, yang kedua adalah tentang fungsi ide pokok, yang ketiga adalah tentang cara menemukan ide pokok. Kalau sudah selesai, tugasnya dikumpulkan dan duduknya dibalik lagi. Kita hari ini sudah ada LKPD-nya, ada 3. LKPD 1 tadi tentang menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. LKPD 2 tentang dari ide pokok dikembangkan menjadi paragraf. Yang ketiga LKPD diskusi kelompok, yaitu tentang pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Ada pertanyaan tentang ide pokok bacaan atau kalimat pengembang? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Kesimpulan apa yang kita dapatkan pembelajaran di pagi hari ini? Pagi hari ini tuh kita belajarnya tentang apa saja sih? Ada yang mau menjelaskan? Mbak Siva, silakan Mbak Siva maju untuk menjelaskan. Menjelaskan hari ini kita belajarnya tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama? Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia isinya tentang apa saja? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya. Alat gerak pasif contohnya. Pasif contohnya tulang. Terus, Fungsi alat gerak apa saja fungsinya? berjalan, berlari, meloncat, melompat, berenang, memanjat, memegang, dan lain-lain. Iya, paham? Yang lain? Paham. Terus kita belajar apa lagi? Yang kedua Ide pokok. tentang ide pokok. Ide pokok dan kalimat pengembang. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar 2 pelajaran. Yang pertama ada IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua kita belajar tentang ide pokok, kalimat pengembang. Terima kasih Mbak Siva. Hasil pembelajaran hari ini, anak-anak biar tahu gerak-gerak alat geraknya itu apa saja, nanti di rumah bisa dilihat hewan-hewan di sekitar kita itu kira-kira alat geraknya apa saja. Cara bergeraknya bagaimana, misalkan kucing, tikus, ayam itu bergeraknya karena apa, nanti bisa dilihat, bisa ditanyakan kalau ada yang tidak tahu di rumah. Terus untuk pertemuan terakhir ini sebelum pulang, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini tentang organ gerak dan ide pokok? Tidak ada? Semua sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, nanti Bu Guru kasih soal dikerjakan di rumah. Tugasnya ada di buku paket. Di buku paket nanti bisa dikerjakan di rumah. Begitu, nggih? Anak-anak, nggih? Besok kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua, melanjutkan lagi tentang ide pokok dan organ gerak
pada hewan. Hewannya apa saja nanti kita belajar untuk besok ini, untuk pembelajaran kedua. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, bukunya dirapikan dulu, dimasukkan. Bukunya dirapikan dulu. Sudah? Guru yang memimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.